Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tak tega bunuh penyu lalu melepaskannya. 16 tahun kemudian, hewan itu balas budi dengan cara ini. Seorang jika sudah mendapat pertolongan dari seseorang, maka ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya. Apalagi sampai menyelamatkan dirinya dalam bahaya. Hal itu memang sudah lumrah yang terjadi pada diri manusia. Lalu bagaimana jika hewan yang telah ditolong manusia, apakah ia akan mengucapkan terima kasih atau mau membalas kebaikan orang yang telah menolongnya? Ada banyak cerita hewan yang dapat mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya dan menyelamatkannya dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Ia mengucapkan terima kasih dan membalas budi atas kebaikan orang yang menolongnya dengan caranya sendiri. Seperti hewan yang satu ini, yang nyawanya terancam karena hendak dijual dan dibunuh lalu diselamatkan oleh seseorang. Berikut kisah selengkapnya, seperti yang telah dikutip dari situs pastiseru.com. Suatu hari, nelayan menangkap seekor penyu dengan jaringnya. Sudah siap-siap mau dibunuh dan dijual dagingnya. Mr. Lin kebetulan lewat dan melihat segerombolan orang yang menggerumuni penyu yang sedang menunggu dibunuh. Pandangan mata si penyu yang terlihat seperti minta tolong dan menangis. Mr. Lin merasa iba melihatnya. Dibelinya penyu tersebut dan minta tolong orang untuk melepaskan kembali ke laut. Karena khawatir ada orang lain yang menangkapnya lagi, ditulisnya, dilepaskan menurut jodoh di kerak punggung si penyu. Sama artinya dengan meminta orang lain untuk berbelas kasih, melepas dia untuk hidup bebas. Jangan sembarangan membunuhnya. Setelah ditulis, si penyu dilepaskan ke laut. Tindakan Mr. Lin ini membuat semua orang yang melihatnya terharu, hingga saling berjanji, kelak bila ketemu penyu ini tidak ditangkap, tidak dibunuh, dan tidak dimakan. Slogan "Tiga tidak dimakan" ini masih ada di kawasan mereka sampai saat ini. 16 tahun kemudian, putra kedua Mr. Lin pergi berlibur naik kapal. Di perjalanan pulang, kapalnya kandas dan tenggelam. Dari 100 lebih penumpang, ada 90 orang lebih yang meninggal. Pada saat kapal tenggelam, semua orang berteriak histeris. Suara teriakan minta tolong. Putra Mr. Lin ini walaupun bisa berenang, tapi karena ombak terlalu besar, dia tergulung kembali lagi ke laut. Tiba-tiba dia merasa seperti ada meja bundar yang mengangkatnya. Begitu dilihat, ternyata ia sedang berbaring di punggung kura-kura. Dilihat lebih jelas lagi, mulut kura-kura besar sekali, seperti baskom muka. Dia ketakutan, pikirnya pasti akan mati di perut kura-kura ini. Maka ia berusaha untuk membalikkan badan dan melompat kembali ke air. Tapi saat itu dia sudah gak ada tenaga untuk melawannya. Entah kapan, saat dia membalikkan badan, dilihatnya di punggung kura-kura tertulis, dilepaskan menurut jodoh. Dia segera memeluk kura-kura dan membiarkannya memboncengnya. Si penyu ini bergerak dengan mendayungkan keempat kakinya, menempuh ombak yang besar dan memboncengnya kembali ke daratan. Sebelum sampai di daratan, putra ini melompat ke dangkalan. Saat lihat ke belakang, dilihatnya penyu ini masih di sana. Setelah si putra berterima kasih atas pertolongannya, barulah si penyu berenang pergi. Lihatlah,
Mr. Lin waktu itu karena nggak tega melihat si penyu menderita dan menolongnya, melepaskannya untuk hidup bebas. Dan 16 tahun kemudian, kenyataannya adalah si penyu inilah yang menyelamatkan nyawa putranya. Maka dari itu, entah hewan apapun, melepaskannya di alam bebas itu sama artinya dengan menolongnya, juga menolong diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.